Halo, anak-anak kelas 8. Mari belajar kembali bersama Busung. Kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini kita akan pelajari hukum 1 Newton, lalu ada hukum 2 Newton, ada hukum 3 Newton, dan aplikasinya. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. Benda diam cenderung diam terus. Benda ber-GLB cenderung ber-GLB terus. Kesimpulannya, setiap benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Hukum kelembaman. Contoh, joki terlempar ke depan saat kuda berhenti mendadak. Saat awal, kuda dan joki bergerak. Saat kuda berhenti mendadak, joki cenderung tetap bergerak. Ya, terbayang ya kejadian ini? Jadi, joki terlempar ke depan saat kuda berhenti mendadak. Saat awal, kuda dan joki bergerak. Saat kuda berhenti mendadak, joki cenderung tetap bergerak. Jadi artinya bahwa joki ini berusaha untuk mempertahankan keadaan. Jadi dia kejadian ini memenuhi hukum 1 Newton. Nah, penumpang mobil saat terlempar ke belakang saat mobil bergerak ke depan. Bayangkan, secara tiba-tiba ya. Saat awal mobil dan penumpang diam, saat mobil bergerak tiba-tiba penumpang cenderung tetap diam. Jadi penumpangnya mempertahankan keadaan. Jadi diam, tetap diam ya. Penumpangnya ini dalam mobil kan diam. Tiba-tiba mobilnya direm, penumpangnya cenderung tetap diam. Nah, ini juga memenuhi hukum 1 Newton. Ya, jadi hukum 1 Newton itu persamaannya jumlah gaya sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan 0. Jadi benda diam cenderung diam terus, benda ber-GLB cenderung ber-GLB terus. Nah, sekarang akan kita bahas hukum 2 Newton. Gimana persamaannya? Resultan gaya. Jadi ini sigma ini bacanya adalah resultan. Resultan gaya sama dengan resultan M kali A. M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Atau A sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Ya, jadi ini keterangannya. Jadi sigma F ini resultan gaya Newton. Nah, kalau tandanya plus, berarti searah gerak benda. Jadi kalau tandanya negatif, berlawanan dengan gerak benda. Sigma M adalah massa benda yang ikut bergerak. Satuannya dalam kilogram. A, perubahan kecepatan tiap sekon. Jadi kalau plus, percepatannya makin cepat. Kalau min, perlambatan atau makin lambat. Contoh, mobil balap, agar percepatannya makin besar yang harus dilakukan gimana? Gaya dorong mesin diperbesar, massa mobilnya diperkecil. Atlet lari menjaga berat badan agar dapat berlari dengan cepat. Ya, oke, mari kita lanjutkan. Ini ada contoh soal. Sebuah gaya F bekerja pada troli dan timbul percepatan yang besarnya ditunjukkan pada gambar. Ini ada dua troli ya. Masanya masing-masing 10 kg, 10 kg, kemudian yang ini kita tambahkan 20 kg nantinya ya. Ya, agar timbul percepatan 2,5 meter per detik kuadrat, tindakan apa yang harus dilakukan? Ya, jawab. Nah, resultan massa itu adalah massa troli dan massa beban. Ya, jadi di sini lihat 10 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 10. Ya, jadi ini ya. Terlihat ya di gambar ini ya. Jadi massanya ini ditambahkan. Jadi massa totalnya adalah resultannya adalah 50 kg. Nah, percepatan awalnya 2 meter per detik kuadrat. Nah, jadi kalau begitu F awalnya adalah massa yang 50 kilo ini
dikali 2 percepatannya, jadi 100 Newton. Jadi ini gayanya adalah 100 Newton untuk menarik ini. Nah, supaya ini percepatannya menjadi 2,5 meter per detik, tindakan apa? Pasti kalau ini percepatannya bertambah, berarti ini bertambah cepat. Cara satu bisa dengan cara gimana? Caranya kita cari dulu gaya yang barunya. 50 dikali 2,5 karena percepatannya tadi 2,5. Jadi 125 Newton. Nah, ini ya kita cari selisihnya. F yang baru dengan F yang awal. Jadi 125 dikurangi 100 jadi 25 Newton. Ya, kemudian kan ini diinginkan percepatan baru 2,5 meter per detik kuadrat. Cara 2, mengubah massa. Ya. Nah, kalau mengubah massa, A yang baru itu sama dengan F lama dibagi jumlah massa yang baru. Jadi akhirnya 2,5 sama dengan 100 Newton kali massa yang baru. Jadi maksudnya nanti massanya dikurangi nih, pasti. Nah, jadi M yang barunya itu kan 100 dibagi 2,5, 40 kg. Jadi massanya ini dikurangin aja 10 kilo. Jadi kan nanti 40 kilo. Ini kan 20 tambah 10 tambah 10, jadi 40 kilo. Ya, jadi gini. Jadi kalau langkah awal, gayanya ya, gayanya yang ditambahkan ya. Jadi kalau awalnya 100, ya yang keduanya itu nanti jadinya 125 ya. Kalau yang langkah kedua, cara kedua itu massanya aja yang kita kurangi 10 ya. Dari perhitungan seperti itu, artinya beban dikurangi ya. Nah, Ibu ada soal lagi. Nomor ini ada soal lagi ya. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Benda yang mendapat percepatan terkecil. Nah, kalau percepatan terkecil, ini kan percepatan itu resultan gaya dibagi massa. Ya, ini hitung satu-satu ya, dihitung satu-satu. Ya. Nah, jadi A kecil itu berarti resultan gaya dibagi massa. Ya, jadi hasilnya 10 ditambah 8 kurangi 12 bagi 10. Jadi yang mana? Nah ini ya, gayanya kan nih kalau searah dijumlahkan ya, kalau ke kanan tadi yang di teori tadi ya. Jadi 10 ditambah 8, jadi kalau arahnya ke kanan itu positif. Nah dikurangi ke kiri, nih 12, berarti kurangi 12, dibagi 10 kg. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,6 meter per detik kuadrat. Jadi ini kuncinya yang A ya tadi ya. Nah, hukum 3 Newton. Persamaannya gimana? Persamaannya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Syaratnya gimana? Besar sama, arah berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Nah, contoh-contohnya apa saja? Semakin kuat menekan meja dengan jari, maka jari terasa sakit. Kenapa? Karena jari menekan meja itu sama dengan gaya aksi. Sedangkan gaya aksi arahnya ke bawah. Kita menekan meja, bayangkan ya. Jadi kita menekan meja itu sama aja dengan gaya aksi arahnya ke bawah bekerja pada meja. Nah, tangannya terasa sakit, berarti ada gaya reaksi. Gaya reaksi, gaya ini dari meja bekerja pada tangan, arah ke atas. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, jadi tangan kita sakit. Ya, jadi seperti ini. Jadi, ya, kita melakukan aksi ke meja, mejanya bereaksi. Ya. Nah, besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya. Kalau misalnya mejanya nggak jebol, ya dia masuk ke hukum 3 Newton. Karena besarnya sama ya. Besarnya nggak sama. Ya, yang kedua adalah atlet renang menekan air ke belakang. Ia bergerak ke depan. Gimana? Gaya aksi sama dengan gaya dorong tangan atlet. Bekerja pada air. Ya. Gaya reaksi, gaya dari air. Bekerja pada atlet. Nah, sekarang contoh ketiga. Burung Raja Wali saat terbang di udara. Ini salah ya. Tinggal ditambahin di udara. Ini bukan di udara. Di udara. Ya,
Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran kali ini telah selesai. Salam sukses. Silahkan kalian catat. Setelah itu kalian mengerjakan soal di JIPOM ya. Ya, ini Ibu akan latihan ini akan Ibu keluarkan juga yang nanti untuk persiapan untuk PTS juga ya, karena soal yang seperti ini konsepnya akan dikeluarkan di PTS. Ya, terima kasih atas perhatiannya.